Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram. Ila jami' baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadil qaryah wa khususan ila mu'allifatal kitab asy-syekh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin as-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita bab 17 menerangkan tentang keutamaan sedekah. Hadis nomor 8. Bab 17 hadis nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakoso ora sudo apa malun bondo min sedekatin saking sedekah. Nah, hadisnya pendek. Rasulullah menyampaikan bahwa harta itu tidak akan berkurang bila digunakan untuk sedekah. Ini berarti aneh. Jenengan nggak ada duit 50.000 disedekahne 20.000 karek pinten? Kantun pinten? Duit 50.000 disedekahne 20.000 kantun 30.000. Berkurang napa mboten? Berkurang ya? Koyoke kliru dawuh Kanjeng Nabi. Masa ngoten kira-kira. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini tidak berkurang harta yang disedekahkan itu bukan nominalnya. Nominalnya jelas berkurang, tapi nilai kemanfaatannya itu tidak akan pernah berkurang, bahkan bertambah. Ini memang di luar logika kita. Jadi logika kita itu kan hanya menerima sesuatu yang bisa kita indra. Ilmu matematika itu di mana-mana. 1 tambah 3 nggih 4. Ngoten nggih. Itu ilmu matematika. Dan kita sering terjebak di wilayah sana. Hidup itu seolah-olah hanya sekedar matematika saja. Bayaran 4 juta anak itu gak cukup. Itu matematika. Padahal hidup itu gak seperti itu. Hidup itu tidak seperti itu. Senajan bayaran 1 juta anak pitu barokah itu tetap cukup mau. Ini rata-rata logika kita menyangkal.
rata-rata pun bayaran saulan 1 juta anak pitu nek barokah cukup. Ini sebagian besar dari kita secara logika menyangkal ya apa ngitungi kok cukup. Nah, artinya sudah nggak lagi percaya dengan keberkahan, artinya kan begitu ya. Lisan kita mengatakan percaya, tapi hati kita sudah nggak percaya lagi dengan keberkahan. Nah, ini problem besar sebenarnya. Kita terjebak pada dunia yang matematis saja. Dalam hidup itu ada banyak perspektif. Hidup itu ada selalu campur tangan Allah dalam hidup itu. Ini rezeki ini nek 1 juta kok barokah, maka dalam hidupnya itu akan ada campur tangan Allah. Nah, nek Allah campur tangan Gusti Allah nggih beres. Panjenengan oleh bayaran 20 juta, tapi oleh Allah dibiarkan saja. Ya, suruh-suruh sono dhewe. Nggak bakal cukup itu 20 juta itu. Nah, ini prinsip beragama ini seperti itu. Nah, jadi jangan hanya terjebak pada satu sudut pandang saja. Nah, kita akan menjadi orang yang sempit wawasan. Sempit sekali wawasan. Bayaran saulan 1 juta, wonge soleh, sing lanang soleh, sing wedok solihah. Maka rezekinya menjadi berkah. Ketika dia berkah, wong soleh niku kan disenengi wong. Wong soleh niku wong apik. Yo apik marang Gusti Allah, apik marang manungsa. Iki mesti disenengi wong. Panjenengan kumpul wong elek karo wong apik seneng pundi kira-kira? Nah, kan ngoten logikane ngoten nggih. Lah karena disenengi wong niku maka kehidupannya menjadi nikmat. Nggih. Budal neng warung tuku sego nukokno anak bojo ketemu kanca. Berhubung wong apik ya ditukokno karo kancane. Kan begitu kurang lebih. Lho lak jagakno wong liya mboten. Wong apik gak tau jagakne wong liya. Sing jagakne wong liya berarti durung dadi wong apik. Lho sesuke lho kok tanggane mara. Yu rewang ngono aku mantu kapan? Wis mben mantu wis sesuk wis gak usah repot kowe wis nang omahku wae. Direwang-rewangi aku masak-masak, aku mangan wis melu nang nggon aku kabeh. Masyaallah sampai petang dino melok tangga mangan. Lho rak mantu rampung, lho tanggane mati. Tanggane napa? Wong akhire 7 dino melu tahlilan mangan melu tangga. Jare arek-arek, kan jagane wong mati. Lho mboten wong mati karepe dhewe kok lagi. Mati karepe. Lha pancen wong apik nggih. Dimanapun dibutuhkan. Ini sampai akhir bulan 1 juta bayarannya tetap butuh. Kan ada keberkahan di dalam. Ini kalau jenengan sing gak patek percaya itu mriku. Padahal ini problem besar itu sebenarnya. Keyakinan kita sudah mulai tergerus di sini. Jadi bayaran kok nampa bayaran dibuka oleh mung 1 juta itu ndredege didhisikno nggih napa mboten. Jenengan insyaallah wis pengalaman lah wis rumah tangga wis duwe anak, duwe bojo, duwe putu kan ngoten nggih. Kula jenengan nampa bayaran iku dibuka dihitung teng pikiran iku cukup enggak kan ngoten biasane nggih. Lho, nyatane sampai kula jenengan dadi tuwek kan ya cukup bae. Betul kan? Karena itulah permainan Tuhan itu di situ. Kula jenengan iki logikanya itu digoyang terus. Tujuannya keimanannya supaya semakin kuat. Kaya-kaya gak cukup dilakoni tibake cukup. Kaya-kaya gak cukup dilakoni tibake. Tapi aneh. Seringkali kita menemukan banyak orang itu menyadari itu, tapi yo sik ndredeg kae. Kayake gak cukup iki. Tapi dilakoni cukup. Ngoten niku berpuluh-puluh tahun. Tapi ya sik rumangsa ndredeg wae. Itu berarti kan cara sekolah gak lulus-lulus. Cara sekolah mboten lulus-lulus. Bon. Hadis yang lain. Rasulullah menyampaikan, "Man naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu abdi bi afwi illa izzat wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidak akan berkurang harta yang kau gunakan untuk sedekah
Dan tidaklah seseorang itu bertambah kemuliaannya apabila dia menjadi orang yang pemaaf. Dan tidaklah orang yang tawaduk kepada Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ini hadis yang redaksinya lebih panjang. Di harta yang disedekahkan itu dipastikan tidak akan berkurang. Orang yang pemaaf itu dipastikan akan semakin mulia. Pasti, orang yang tawaduk itu dipastikan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wau sedekah bertambah. Ana wong kok gampang nyepuroan, pemaaf, maka dipastikan akan bertambah kemuliaan. Jadi pemaaf niku perbuatan berat saestu. Gampang nyepuro wong niku angel. Napa melih kula panjenengan iki memaafkan orang yang orang itu berbuat salah dan kita punya kuasa terhadap dirinya. Panjenengan bekerja ikut orang, juragane jenengan iki nyalai jenengan semena-mena. Panjenengan iki arep ngamuk kan gak wani. Wong ngamuk karo juragan ora wani. Tapi nek panjenengan iki duwe rewang, punya pembantu. Pembantune jenengan niku nyalai jenengan, berbuat dolim kepada panjenengan. Niki kira-kira nyeneni niku kuwasa napa mboten? Mampu ndak? Mampu wong karo pembantune dhewe kan mampu gitu. Tapi kok iso nyepuro niku pekerjaan yang lebih berat. Pekerjaan yang lebih berat. Jadi mampu memaafkan ketika kita mempunyai kuasa untuk meluapkan kemarahan. Itu pekerjaan yang lebih berat. Lah nek sing nyalai awake dhewe juragan arep nyeneni ya gak wani meneng. Nah, kan begitu nggih. Lah nek sing salah karo awake dhewe niki pembantu, kita punya kuasa untuk marah. Tapi kok mampu memaafkan itu pekerjaan yang luar biasa. Terus wong niku kok gampang nyepuroan niku Allah justru menambah kemuliaannya. Ditambah kemuliaannya oleh Allah. Tambah suwi, tambah mulia di hadapan Allah. Adapun orang yang tawaduk itu rendah hati, akan bertambah derajatnya di sisi Allah. Hadis yang lain menyebut ma min adamiyyin illa walahu silsilatani, silsilatun ila sama'i sabi'ah wa silsilatun ilal ardi sabi'ah. Wa idza tawaddu'a rafa'ahullahu ila sama'i sabi'ah wa idza tajabbara wada'ahullahu ilal ardi sabi'ah. Setiap manusia itu di lehernya itu ada dua rantai. Yang satu ujungnya terhubung dengan langit yang ketujuh, yang satunya lagi ujungnya terhubung dengan bumi yang ketujuh. Ketika manusia itu mempunyai sifat tawaduk, maka akan diangkat oleh Allah sampai langit yang ketujuh dengan rantai tadi. Bila orang itu takabur, maka akan diseret ke bawah sampai langit yang ketujuh. Lampu. Jadi wong itu kena sifat takabur entek pun, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Na'udzubillah min sampun. Ini hadis lain yang sejalan dengan niku wau. Hadis nomor 2. Nomor 9. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-shadaqatu tawi sedekah iku saiun azimun, suwiji-wiji kang agung. Qala dawuh sapa Nabi ha ing pangendikan salasan kaping 3. Suatu ketika Rasulullah itu mengatakan sedekah as-shadaqatu saiun azim. Sedekah itu sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Sampai diulang 3 kali oleh Rasulullah. Ini menunjukkan dalam sedekah itu banyak rahasia. Banyak rahasia. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan tasaddaqu
fa inna shadaqata fakakakum minan nar. Bersedekahlah kalian, fa inna shadaqata, karena sesungguhnya sedekah itu fakakakum minan nar, akan melepaskan diri kalian dari api neraka. Sedekah itu bisa melepaskan kita dari api neraka. Hadis yang lain mengatakan sedekah itu menghilangkan dosa. Jadi bukan hanya istighfar, sedekah itu bisa menghilangkan dosa. Ada lagi hadis yang cukup luar biasa. Ini semua hadis itu luar biasa ya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, yaqulullah azza wa jalla. Hadis qudsi itu dawuh Gusti Allah. Ya bani Adam, awrih min kanzika indi, wala haraka wala gharaka wala syaraka, uwafikahu ahwaja ma takunu ilaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya menyampaikan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, awrih min kanzika indi, pindahkanlah simpananmu kepadaku, kata Allah. Pindahkan simpananmu kepadaku. Makanya Kanjeng Nabi itu dalam satu riwayat, suatu ketika Rasulullah itu ngimami sholat subuh. Bar sholat subuh, salam, berdiri terus pulang. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, hal indaka muskilah? Wahai Rasulullah, apakah ada masalah? Biasanya Kanjeng Nabi ini bar sholat subuh niku ngajak para sahabat wiridan sampai matahari terbit. Ngajak wiridan sampai matahari terbit. Itu kebiasaan Rasulullah. Dan suatu ketika itu bar salam berdiri pulang. Sehingga para sahabat itu bertanya, ada masalah apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun mengatakan, aku teringat menyimpan 1 dirham dalam rumahku dan telah lewat 3 hari. Di Rasulullah niku nek nyimpen duit luwih teka 3 dina mboten purun. Menyimpan uang lebih dari 3 hari Rasulullah itu tidak mau. Segera diambil dan disedekahkan, dipindahkan pada Allah. Ini Rasulullah itu sibuk mengeluarkan. Nek kula jenengan sibuk napa? Hadis ngene iki gak patek diwaca. Napa gak nyenengno? Gitu. Engke. Nek salat duha iku nggarakno duwite akeh. Niku bolak-balik diwaca karo wong-wong. Jadi kita ndak pernah adil gitu kalau ngaji itu. Jadi sing ngene-ngene iki gak patek diwaca. Heeh. Rasulullah itu ndak pernah mau menyimpan harta lebih dari 3 hari. Itu Rasulullah. Sunnah seperti ini koyoke gak patek ana sing nglakoni nggih mboten. Heeh. Mangane kadang kula niku puwegel nek ana wong sok nglakoni sunah pol-polo ngono nggih. Ini sunah Rasul, Pak, sunah Rasul. Rumangsane iso nglakoni kabeh kok. Sing enak-enak dilakoni, rabi papat sunah Rasul. Sing golong ngono-ngono diwaca nggih. Sing ngene-ngene iki gak tau di nakalan jenenge. Mempolitisasi agama namanya itu kan. Nah, kan kita harus menyampaikan secara detail apa-apa yang dilakukan Rasulullah. Ini Masya Allah, ini tidak pernah mau menyimpan harta lebih dari 3 hari. Artinya apa? Beliau adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Oh, betul itu, seperti itu okay. Bahkan ada hadis yang cukup panjang. Suatu ketika Rasulullah menerangkan tentang orang yang ringan dan orang yang berat. Ketika besok dihisab oleh Allah, itu ada orang yang ringan, mukifin, orang yang ringan, atau orang yang berat, hisabnya berat. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah aku ini golongan orang ringan ataukah golongan orang yang berat? Ketika dihisab besok, aku ini golongan yang ringan atau berat? Apa kata Rasulullah? Hal indaka ta'am yaum? Apakah hari ini kamu memiliki makanan? Naam, enggak ada kanjeng Nabi. Wa ta'amu ghadin? Apakah besok kamu punya
simpanan makanan atau uang yang cukup untuk membeli makan? Na'am, nggih. Wa ta'amu ba'da ghadin, apakah besok lusa kamu masih punya uang simpanan untuk beli makan? Na'am. Wa ba'dahu? La. Untuk hari keempat apakah kamu punya uang simpanan untuk makan? Mboten. Kamu termasuk orang yang ringan. Jadi duit sing kena digawe blonjo sampai 3 dina ke depan itu maksimal sudah. Nek sampai kena digawe blonjo seminggu itu golongan yang berat hisabnya. Kaya sing teko iki golongan wong abot kabeh. Ya Allah. Lah melihat seperti ini berarti kita itu sangat jauh gitu loh maksudnya nggih. Nggih. Pun tak wis nglakoni sunah niku sak kuasane ngoten mawon lah. Nggih sak wong sunah nggih. Nek wajib mesti mutlak kita lakukan semua. Kanjeng Nabi yo pirsa nek kula njenengan gak kuat. Heeh. Nggih. Wong napa jenenge iki? Jatuh tempo kurang seminggu ndredeke wis saiki kok nggih. Tapi nek krungu azan gak tahu ndredeg kan ngoten lho nggih. Niku pirsa Kanjeng Nabi. Jadi Allah memerintahkan, ya benak Adam, afrid, pindahkanlah simpananmu padaku. Kata Allah begitu. Wala kharoko, wala goroko, wala saroko. Jangan sampai terbakar simpananmu. Jangan sampai tenggelam. Dan jangan sampai hilang, dicuri orang atau ditipu orang. Wafikahu, aku akan mengembalikannya ahwaja ketika engkau butuh matakunu ilaihi terhadap harta itu. Ya Allah, pindahkan simpananmu kepadaku, kata Allah. Jangan sampai terbakar, jangan sampai tenggelam hartamu itu, jangan sampai dicuri orang, ditipu orang. Berarti kalau jenengan ini kok sampai hartane kobong, kerem, kena banjir, kena gempa bumi, dibujuki wong itu karena kurang sedekah. Gak enak kalimat ini. Enggak mesti begitu. Kadang harta kita hilang itu bukan karena kita kurang sedekah. Terkadang bukan karena itu. Sebagaimana Nabi Ayub, hartanya habis. Kan begitu kan? Apakah Nabi Ayub kurang sedekah? Enggak. Ya, karena ujian bagi Nabi Ayub. Tapi yang paling sering harta kita itu menjadi hilang karena tenggelam, terbakar, dibujuki konco, itu karena kita kurang sedekah. Itu yang paling sering. Paling sering. Wa fikahu ahwaja matakunu ilaihi. Aku akan mengembalikan berlipat-lipat ketika engkau membutuhkan, kata Allah. Allah yang berjanji. Pindahan celenganmu, simpenanmu pindahan neng aku. Kowe engko nek butuh tak balekno. Pertanyaane, dibalekno temen ta, Pak? Gak enak pertanyaan iki. Nggih, nek sampean takon nang kono kanca tangga ora apa-apa, lha sing ditakoni Gusti. Masyaallah. Keimanan berarti ini. Keyakinan kita kepada Allah. Tadi titip tenggene Gusti Allah. Mengko Gusti Allah pirsa nek wayahe kula jenengan butuh pasti dikembalikan berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Nek perlu diakatkan sekalian. Sedekah panjenengan sing rada akeh. Sing rada akeh. Mbuh 1 juta, 2 juta. Terus panjenengan muni, Allah Gusti, kula titip teng jenengan nggih. Tahun ngajeng kula badhe mantu. Nek perlu muni ngono nggih. Nek perlu muni. Karena ada hadis ini. Ada hadis ini. Luar biasa. Dalam bahasa Al-Qur'an, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Surah Baqarah insyaallah. Dalam Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan menggantinya dengan lipatan yang berlipat-lipat, jauh lebih banyak. Sapa wonge sing gelem ngutangi Gusti Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan menggantinya
dengan lipatan yang banyak. Ketika ayat ini turun, ono ceritanya, menarik ceritanya. Suatu ketika sahabat Abu Bakar ini mendatangi tokoh-tokoh Yahudi, orang kafir yang ada di Jazirah Arab, orang-orang Yahudi didatangi. Sayyidina Abu Bakar ini mengajak mereka untuk masuk Islam. Salah satu pemuka Yahudi yang bernama Fanhas itu kemudian menyanggah apa yang disampaikan Abu Bakar. Pangeranmu iku melarat, awake dhewe iki sugih. Mangkane sampai pangeranmu iki ngomong sapa wonge sing gelem ngutangi Gusti Allah. Kalimat niku. Mandalladzi yukridu qardon hasan, artinya memang mengutangi Gusti Allah. Artinya memang begitu. Lah pangeranmu iki sampai golek utang-utangan berarti pangeranmu iki melarat. Aku iki sugih, kata orang-orang Yahudi. Sahabat Abu Bakar langsung ngadeg, ditonyo wong Yahudi ini. Ngamuk, soalnya pangerannya dilokno napa? Melarat. Akhirnya kasus ini sampai ke hadapan Rasulullah. Wong Yahudi mboten trimo, sing dilabrak Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, bagaimana kejadiannya? Ngeten Kanjeng Nabi. Oh Yahudi ini kurang ajar. Gusti Allah dilokne melarat, sugihan dhek. Nah, ini jadi orang Yahudi itu selalu menggunakan alasan-alasan mencari celah supaya mereka tidak mengikuti ajaran Islam dan lain sebagainya. Yang dimaksud dalam ayat ini sebenarnya kan sudah jelas. Sampai Allah itu menggunakan kata mandalladzi yukridu qardon hasanan, menggunakan kata hutang. Artinya apa? Hutang itu kan masih dikembalikan. Bukan kok Gusti Allah butuh, lah bukan. Gusti Allah itu rajanya semua raja, zat yang maha kaya dan lain sebagainya. Ora butuh apa-apa Gusti Allah. Artinya menggunakan kata hutang itu adalah sesuatu yang pasti akan dikembalikan. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah akan mengembalikan dengan pengembalian yang lebih banyak. Coba bayangkan. Jadi yang dilakukan Rasulullah itu begini. Rasulullah itu sedekah. Jadi setiap subuh, senengane setiap subuh. Sedekah Rasulullah itu. Angger duit bar subuh bar jamaah sedekah. Sampai suatu ketika itu Rasulullah dapat ghanimah. Apa ghanimah itu? Rampasan perang. Abu Ubaidah itu pulang dari perang membawa ghanimah yang sangat banyak. Begitu dapat ghanimah banyak, putri nih Sayyidah Fatimah matur, ya Rasulullah, kula niki rada kesel sebab saben dinten giling gandum dengan tangan saya. Jadi 2 batu ditumpuk, diberi danganan apa danganan itu cekelan, terus didorong untuk giling gandum. Ya zaman dulu tradisional sekali. Kula niki kesel Kanjeng Nabi. Terus pundi nek panjenengan maringi kula ghanimah, harta rampasan perang, 1 ekor khimar saja untuk menarik gilingan gandum. Jadi nek cekelane niku ditarik khimar, khimare ditapok ngoten kan pun muter. Sehingga enggak capek. Putri Rasulullah sendiri. Akhirnya Rasulullah niku mesen, endi gilinganmu endi? Niku teng wingking, Pak. Begitu sampai ke dapur lah bahasa kita. Gilingane gandum niki wau dicekel kali Rasulullah. Begitu dipegang batu tadi iso ngomong. Batu ini membuat sebuah statement. Berkata kepada Rasulullah, sungguh beruntung aku dipegang oleh seorang putri yang solihah, yang merupakan anak dari kekasih Allah. Rasulullah maksudnya, dengan memegangku maka aku besok akan dimasukkan surganya Allah. Waktu niki muni ngoten.
Seweneng sebab bendina niku dicekel kali Sayyidah Fatimah, seorang perempuan yang sholihah yang akan menjadi sebab batu ini akan ikut masuk surganya Allah. Begitu Sayyidah Fatimah pireng watu niki wau matur ngoten, akhire matur, "Pun Pak, ora usah khimar. Wis tak gilinge nggawe tanganku wae." Coba bayangkan. Ini putri Rasulullah. Putri Rasulullah. Gitu. Nah, akhirnya bar subuh dibagilah ghanimah itu. Dibagi sampai habis, Rasulullah sendiri nggak kebagian. Lho ngono wis mari rampung, ana wong telu teko. Ya Rasulullah, kita niki wis 3 dina dereng maem. Napa sik wonten sisane ghanimah? Coba. Sik ana wong telu teko. Waduh iki mau wis entek wis ngene. Kowe golek warung. Njaluk kebutuhanmu apa? Utang dhisik engko aku sing bayar. Loh. Ini Rasulullah. Ini Rasul. Nah, gitu. Jadi nek membantu orang lain wis pol-polan, sangat perhatian. Tidak ada orang yang paling perhatian kepada kita selain Rasulullah. Tidak pula orang tua kita. Tidak pula guru-guru kita. Semuanya tidak sebanding dengan perhatian Rasulullah kepada kita. Tidak sebanding. Dan tidak ada orang yang paling mengerti keadaan kita kecuali Rasulullah. Hadis itu. Tidak pula orang tua kita. Sing paling ngerti aja ya wong tuane dhewe. Enggak, Rasulullah paling paham. Panjenengan rawuh teng masjid ngeten iki, Rasulullah dilapori karo malaikat. Ngerti. Kanjeng Nabi, malaikat laporan. Teng masjid mungkin kalau sing dugi ngaji kathah. Alhamdulillah seneng Kanjeng Nabi. Tapi niku enten sing teko nggih kalih ngenteni berkat tok, enten. Laporannya detail. Detail sekali betul. Dan lain sebagainya. Masya Allah. Sangat tahu tentang kondisi kita Rasul. Sangat perhatian. Amat sangat perhatian. Wis ora ana sing ngumpuli pun itu Rasulullah. Makanya panjenengan ojo sampai gak mulutan. Ojo nganti gak mulutan. Kenapa? Harus berterima kasih kepada Rasulullah. Nah, hadis nomor 10. Qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tawi sedekah iku taruddul bala, nulak bala. Wa tutawilul umur lan manjangke umur. Kata Rasulullah, sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diangkat oleh Allah menjadi raja yang kekuasaannya sak bumi. Sak bumi muter. Jadi raja yang kekuasaannya sak bumi muter itu Nabi Sulaiman dan Iskandar Dzulqarnain. 2 orang ini yang baik-baik, yang tidak baik, dan kerajaannya itu sak bumi muter. Satu Fir'aun, yang kedua Saddad bin Ad. Itu 2 orang raja sing kekuasaannya sak bumi muter, tapi sing bangsa elek-elek. Saddad bin Ad yang membuat kota Iram. Kota Iram itu, jadi Saddad bin Ad itu berencana membuat duplikasi surga. Tengene kota Iram, mengenai Quran wonten ing keterangan ini. Nah, itu memang kerajaannya sak bumi. Zaman Nabi Sulaiman itu raja yang merajai semua makhluk, tidak hanya merajai manusia. Hewan-hewan, termasuk jin, itu semua tunduk pada aturannya Nabi Sulaiman. Ngatur semua makhluk. Suatu ketika ada satu keluarga miskin. Dia di depan rumahnya itu ada pohon besar. Dia melihat ada burung yang kemudian bertelur terus menetas. Istrinya mengatakan, "Pak, anake manuk yo jupuken digawe lawuh nek maem." Hanya dia manjat pohon.
Diambil anak-anak burung ini tadi, kemudian dimasak, dijadikan lauk. Beberapa minggu kemudian menetas lagi yang lain, diambil lagi. Akhirnya induk burung ini lapor ke Nabi Sulaiman. Anak-anak ini dipangan kabeh. Laporlah ke Nabi. Nah, itu susah juga. Jadi manusia itu menguasai bahasa hewan ya susah juga. Kejadian apa-apa dilapor nih karo kewan kan begitu kan. Nah, ono wedhus dipangan macan, akhirnya wedhus ini cerita Nabi Sulaiman kalau dipangan macan kan susah juga nih. Akhirnya Nabi Sulaiman matur, ya wis wonge tak paranan, diparani. Kowe aja njupuk anake manuk meleh. Iku wong tuane manuk iki sambatan ning aku. Wis aja kok njupuk meneh. Nggih Kanjeng Nabi. Dapat beberapa bulan gak duwe lawuh meneh. Akhire sing wedok bojone niku gremeng mawon. Cupukan mak kok wis netes akeh ndang dicupuk. Dike lawuh mangan. Winginane diseneni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman niku serepot ngurusi kerajaan. Gak kira kober ngurusi awake dhewe. Akhirnya diambillah beberapa anak burungnya tadi dimasak lagi. Lo induknya burung lapor melih Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi ketiwasan anak kula dimasak melih gawe lawuh. Nabi Sulaiman akhirnya mengutus 2 jin. Diperintah. Banyak anak buahé kabeh iki. Diperintah manggono neng wit kono. Ku nek wong sing duwe mah menek meneh cekelen bantingen. Perintah Nabi Sulaiman ngoten. Memerintah kepada jin. Duduk ngopeni jin saja nggih. Nah, nek ngopeni jin itu dadi khodam, menyesatkan. Nah, niki memerintah. 2 jin ini tadi langsung bertempat di pohon ini. Suatu ketika tiang sing gak ada oman iki arep njupuk anake manuk melih. Begitu metu saka omah simpangan karo wong. Wong niki seorang sa'il. Sa'il itu pengemis. Pak kula mbok disedakahi kula wis 2 dina durung maem niki. Akhirnya golek-golek panganan, nemu separuh roti, sepotong roti. Entene niki Pak, padha gak duwe ini awake dhewe niki padha mlarate pun monggo nek kersa. Maka diterima sedekah. Rampung tiang niki wau menek wit meleh njupuk anak manuk. Mudhun dimasak. Lah wong tuane manuk lapor meneh. Dipendet malih Nabi Sulaiman. Lho, jin sing tak kongkon gak melaksanakan tugas. Rene. Enten apa Kanjeng Nabi? Kowe takon manggon ning wit kono kok sampai ana laporan anak manuke dijupuk melih. Jane kula pun manggon mriku. Lah terus enten kedadosan tiyang niki wau badhe menek wit niku ana wong njaluk disedakahi. Begitu tiang niki wau menek wit, kula cekel sikile ajenge kula banting. Tibake ana malaikat loro teko. Ganti kula dicekel diuncale kalih malaikat loro. Prei wong musuh malaikat iki. Coba bayangkan. Nabi Sulaiman manduk-manduk iya iki fadilah sedekah. Masyaallah. Tibake sedekah iku kena digawe ngusir demit. Ngoten nggih. Heeh. Kono wong kejinan berarti kurang. Wah gak enak meneh niki kalimatnya. Lah itu terjadi zaman Nabi Sulaiman. Artinya tolak balak bencana yang akan datang itu tertolak dengan sedekah. Lah kula bar sedekah, Pak. Lah kok mulih ketabrak sepeda pancal. Iku sedekahe kurang. Lho nggih. Kudune balake iku ketabrak mobil. Berhubung panjenengan sedekah, gak sida ketabrak mobil, ketabrak sepeda pancal. Lho kok saya ketabrak? Soale sedekahe. Lho, kan kudune ketabrak mobil. Ini gambaran logika itu seperti ini. Ngoten nggih. Hadis yang lain. Rasulullah menyampaikan as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takalamat bi khamsi kalimat. Sedekah itu bila keluar dari tangan orang yang memberi
maka sedekah itu akan mengucapkan 5 kalimat, kata Rasulullah. Kuntu shaghiratan fakabartani. Ini sedekah niku nek panjenengan keluarkan dari tangan panjenengan, dia akan mengucapkan 5 kalimat. Sedekah apapun. Sedekah duit, sedekah panganan. Kula sedekah Pak, sedekah pikiran, ya berarti pikirannya ngomong. Sedekah tenaga, berarti tenaganya tadi ngomong. Apa 5 kalimat itu? Kuntu shaghiratan fakabartani. Aku dulu adalah sesuatu yang kecil. Kemudian karena engkau sedekahkan, aku menjadi sesuatu yang besar. Kata sedekah. Yang kedua, kuntu harisi fal'an sirtu harisika. Ketika sedekah itu dikeluarkan, sedekah ini akan mengatakan, dulu aku ini adalah engkau yang menjaga. Karena kau sedekahkan, maka sekarang aku yang menjagamu. Panjenengan nyimpen duit, mesti njogo duit, ngene mboten. Ibarat panjenengan duit emas, gak usah akeh-akeh, 20 kilo mamane nggih. Kira-kira sampean simpen napa mboten? Nggih napa mboten? Heeh, dilebokno kotak, kotake dikunci. Kotake dilebokno lemari, lemarine dikunci. Lemarine nang jero kamar, kamare dikunci. Kamare nang jero omah, omahe dikunci. Omahe ana pagere, pagere di ngono sik ngirik barang. Lah ampun ae. Gara-gara emas 20 kita yang menjaga. Begitu harta itu kita keluarkan, emas ini tak sedekahne kabeh. Maka ganti, emas itu yang akan menjaga kita. Jenengan semerap bedane wong pinter karo wong bodoh. Cobi panjenengan pirsani. Wong pinter, wong sing pinter-pinter iku lho nggih. Duwe mobil, kira-kira disopir dhewe apa ana supire? Disopir dhewe napa ana supire kira-kira? Ana supir. Mudhun saka mobil nggawa tas, kira-kira digawa dhewe napa digawakno wong? Digawakno wong. Nggih ta? Apa-apa niku dijaga. Nek wong pinter-pinter ngoten. Mlebu ning kantor ana sing mbukane. Nggih ta mboten? Lah niku wong pinter niku kados ngoten. Nggih. Nek wong bodho niku napa-napa diusungi dhewe. Pring bongkotan diusungi dhewe, gledekan disurung dhewe kene mboten. Iki terusno gak enak nih kalimat. Kan ngoten iki. Nggih. Kenapa? Orang-orang pinter itu semua nggak mau bawa sendiri karena ngerti ketika butuh akan datang. Wong bodoh iki gak patek percaya nek digawakno wong, makane apa-apa dipikul. Lha wong pinter niku percayane ning Gusti Allah tenanan. Tak lungno Gusti Allah. Engko nek butuh lak dibalekno dhewe. Niku wong pinter. Nek ndelok niki berarti kula jenengan pinter napa mboten? Ya Allah, nggih. Bongkotan ya ngerti bongkotan jenengan nggih. Dipikul-pikul dhewe apane gak? Ya remek kabeh awake kan ngoten nggih. Bon. Jadi sedekah itu bila keluar dari orang yang memberikan, maka dia akan menjaga kita. Yang nomor 3. Kuntu aduwan fa ahbabtani. Aku ini dulu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, harta. Ketika engkau sedekahkan, maka aku menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sedekah mengatakan begitu. Yang keempat, kuntu faniyatan fa abqaitani. Dulu aku adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak abadi, akan rusak. Ketika engkau sedekahkan, maka aku menjadi sesuatu yang kekal. Yang kelima, kuntu qalilatan fakasartani. Dulu aku adalah sesuatu yang sedikit, tetapi ketika engkau sedekahkan, maka aku menjadi sesuatu yang banyak. Dari 5 kalimat ini saja kula jenengan pun saged pirsa, gitu, bahwa begitu besar sedekah itu keutamaannya bagi orang yang bersedekah. Terus tidak terukur. Karena kata Rasulullah di hadis yang nomor 9 tadi, sayun azimun
sesuatu yang agung sedekah itu, yang nilainya tidak terhingga, nilainya tidak terhingga. Ngoten nggih. Ning nek panjenengan mempunyai harta, niki Quran. Panjenengan mempunyai harta, anggaplah 90 juta. Simpanan, maksudnya simpanan 90 juta. Cara fikih tidak boleh mengeluarkan lebih dari sepertiga, walaupun untuk sedekah, kecuali atas izin dari ahli warisnya. Panjenengan nggak ada anak 5, panjenengan punya simpanan uang 90 juta, simpanan, bukan uang berputar, bukan uang berputar, simpanan. Ini tidak diperkenankan panjenengan mengeluarkan sedekah lebih dari sepertiga. Panjenengan wis tuwa mamane, aku tak ngumulo ganjaran gawe sangu, nek ngadep nang Gusti Allah suk ki simpenanku 90 juta, tak sedekahno 50 juta. Ndak boleh. Ndak boleh. Maksimalnya sedekah itu sepertiga dari harta simpanan, kecuali atas izin dari ahli waris. Anake dikumpulno. Ngene le, Nduk, emak iki simpenane duwe 90 juta. Emak iki wis tuwek. Aku pengin sedekah gawe sangu nek ngadep Gusti Allah ku. Piye nek simpenane emak iki tak sedekahne kabeh. 4 anak ini tadi kok setuju semua, monggo. Salah satu saja tidak setuju, tidak boleh. Mboten pareng. Senajan iku duweke wong tuane dhewe. Sing golek dhuwit ya aku, mamane iki. Itu begitu cara. Karena kita diperintahkan untuk memperhatikan anak cucu kita. Perintahnya begitu. Kok anak-anak wis mandiri kabeh, monggo. Jangan sampai ketika kita meninggal anak kita menjadi terlantar. Itu perintah Al-Qur'an begitu. Jadi masih sedekah ya ana aturan main. Rasulullah wis putrine wis diomongi, wis dipamiti. Sehingga mengeluarkan semuanya dikeluarkan. Dalam hadisnya kan Rasulullah mengatakan, aku tidak mewariskan harta, tapi aku mewariskan ilmu. Wah, warisannya tambah luwih gede kan. Pun para jamaah sampai mriki hadis nomor 10 menerangkan tentang keutamaan sedekah. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Nggih, monggo. Bagaimana dengan menyikapi ana wong nemara ning omah nggo proposal bangun masjid, bangun mushola, bangun tempat pendidikan yang tempatnya luar kota. Bagaimana cara kita menyikapi? Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, la yuraddu awwala sa'il. Jangan kau tolak orang yang pertama kali meminta. Sedina niki namane gak ana wong njaluk. Dilala jam 7 ana wong njaluk. Jangan ditolak. Kata Rasulullah begitu. Siapapun yang dalam hari itu pertama kali minta jangan ditolak. Kasih semampunya, urusan memberi kan semampunya. Kula bar nerangne hadis niki wau, tibake istri saya bersikap dengan cerdas. Jadi bar subuh sing njaluk pertama bojoku. Karena ngerti nggak akan ditolak gitu. Pinter. Jadi bila ada orang yang datang pertama kali, apalagi pertama kali, jangan ditolak. Walaupun itu nggak jelas.
Proposale luar kota, luar pulau, wis ndak mungkin lah kita menyelidiki, jangan ditolak. Yang pertama, yang kedua, orang ikhtiar seperti itu, kalau toh benar maka pahala. Kalau toh tidak benar, aksi tipu-tipu, maka dia yang menjadi orang yang dosa. Iki kula panjenengan tidak boleh suudzon dengan orang lain, harus husnudzon. Hadis yang sebelumnya kan dikatakan, jangan membentak orang yang meminta, kan begitu kan? Orang karena meminta itu pekerjaan halal, meminta itu halal, kalau mencuri haram, gitu. Walaupun dia dengan alasan apapun, bohong apapun, urusan bohong itu urusannya dia. Ngoten cara menyikapinya. Ini panjenengan pengen ngekeki nggih dikeki mawon. Pengen gak ngekeki nggih mboten usah diparing. Ini akhlak. Lupa banyak kejadian itu bohong, ya sudah, nggak usah diberi. Tapi kita nggak usah suudzon dengan dia, nggak usah. Lah ini memang agak sulit ini, nggak memberi tapi nggak suudzon. Paling-paling ya kayak nong TV wingi lah, kan suudzon juga namanya. Jadi kalau saya menyikapinya, enten, tenggen kula niku enten sing rutin, ngoten rutin. Ya seminggu pisan, kadang ya ana sing 2 minggu pisan, ada yang rutin. Orangnya tetap itu saja, nggih. Alasannya ya tetap sama gitu. Yayasan yatim piatu. Tetap saya beri. Tetap saya beri. Ngoten nggih. Saya itu berusaha menghilangkan suudzon saya. Hanya itu problemnya. Hanya itu problemnya. Cuman tidak pernah banyak saya memberi. Mbuh iku 2.000, mbuh iku 5.000 lah gitulah bahasane. Tetap saya beri. Karena saya berusaha menghilangkan suudzon yang ada pada diri saya. Iki diterus-terus ngomong iki kok dadi rutinan, ya wis ra apa-apa lah. Ya, jadi begitu cara kita. Yang kedua, untuk objek yang menerima sedekah kan beda dengan zakat. Ini zakat kan ditentukan. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, sabilillah dan seterusnya. Untuk sedekah itu sebenarnya bebas. Cuman memang ada sedekah itu yang lipatannya lebih tinggi, hanya itu. Sedekah kepada orang fakir miskin itu 1 diganti oleh Allah 10 lipat. Sedekah kepada keluarga yang membutuhkan itu 1 diganti 100, lebih banyak. Sedekah kepada orang yang tolabul ilmi, panjenengan wong sing ngaji ngeten iki, walaupun panjenengan ini anggaplah konglomerat, orang kaya, pejabat pun, nggih. Wong sedekah tenggene wong sing tolabul ilmi 1 diganti 1000. Walaupun sing disedekah ini konglomerat. Ini banyak orang enggak tahu. Hadis itu hadis. Kenapa? Karena keutamaan ilmu. Karena orang yang hadir di majelis ilmu itu orang yang memikirkan tentang ilmu Allah. Maka di sedekah itu tertinggi 1000 kali. Kenapa pada fakir miskin itu paling kecil? Karena belum tahu digunakan untuk apa. Untuk makan? Apa digawe tombokan? Tidak tahu. Tapi bagi orang yang mencari ilmu jelas orientasinya adalah untuk ilmu. Apa mana sing ngaji kok fakir miskin, luar biasa. Bisa dibuktikan. Jadi kula ini gak ada konco duweni hobi kalau ada anak itu mondok, dia membiayai. Apalagi anak yatim. Kalau mondok itu kan urusannya tolabul ilmi. Dia punya hobi seperti itu. Apalagi anak ini anak yatim kok dipondokke, 100% dia nanggung. Suatu ketika tak takoni, kanca kula teng pondok niku. Nek kok duwe hobi rada antik ngono. Wah, Kang, kalau manggil saya Kang. Kang. Aku kelingan dawuh yai. Nek sedekah nang nggone bocah sing wong sing tolabul ilmi iku siji dijoli 1000. Apa meneh bocah yatim sing gelem mondok, dia 100% nanggung itu. Masya Allah, pancen luwih Masya Allah. Wong iki gak patek sugih,
Enggak begitu kaya. Perusahaannya hanya 12. Nek omahe mbuh nek 20 apa pira ngono nggih. Mboten patek sugih, Bang. Iki ana wong bocah yatim kok mondok langsung. Urusan pondoke aku sing nanggung. Iki ndak banyak ngomong dia. Dan memang terbukti. Memang terbukti. Ya itu jadi kula ngomong ini gak kok terus sesuk suguhane ditingkatno gak ngono maksudnya. Memang begitu hadisnya seperti itu. Artinya nek kaitannya dengan ilmu apapun pasti nomor satu. Pasti itu. Ini yang banyak orang kurang tahu. Banyak orang tidak tahu. Jadi itu kalau dilihat dari objek seperti itu. Bagaimana Pak dengan perintah Rasulullah santunilah janda-janda? Apakah itu juga termasuk punya nilai lebih? Ya pastilah. Seorang janda duduk-duduk. Kenapa begitu? Redaksi hadisnya kan begitu nih. Kalau laki-laki itu masih sangat memungkinkan untuk bekerja. Kalau perempuan wis repot ngurusi anak lan sak piturutan. Kenapa menyantuni janda? Karena janda itu punya kebutuhan yang dia lemah untuk bekerja, lemah dan lain sebagainya. Dia kudu ngopeni anak. Lah anak ini ku nggih sik sekolah. Nek anake mondok tambah luwih utama malih. Gitu? Berarti untuk urusan tolabul ilmi. Sing jadi problem niku sing disantuni rondo-rondo sing enom lah itu problem. Ngoten nah, kudune kan mboten. Tebang pilih namanya. Jadi begitu Bapak nggih. Nah, ada yang lain mungkin? Nggih, monggo. Hadis-hadis ini banyak menghubungkan urusan akhirat dengan urusan dunia. Padahal kita itu tidak boleh menjual akhirat untuk dibelikan dunia. Gitu kurang lebih maksudnya. Nah, artinya bila kita sedekah, kemudian kita orientasinya pada ijoli. Sedekah siji dijoli 1000. Tujuannya itu seperti itu, maka itu berarti kan tidak ikhlas. Kan begitu kan? Nah, betul. Jadi kenapa banyak hadis, banyak ayat Quran yang menyatakan seperti tadi, man dalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang menghutangi Allah, maka Allah akan mengganti dengan lipatan yang banyak. Kan urusan dunia. Artinya begini. Keterangan dalam Quran, dalam hadis itu memberikan fadilah, keutamaan. Wong sholat duha rezekine gampang. Wong maca ayat ini, ayat Al-Insyirah, maka urusannya dimudahkan dan lain sebagainya. Ini namanya fadilah, keutamaan. Tetapi dalam agama juga mengatakan jangan jadikan sebagai tujuan. Ini yang sulit. Artinya Allah itu memberikan sebuah gambaran, kalau kamu tujuannya Allah, maka urusan dunia itu sudah ada yang nanggung. Allah itu sendiri. Nah, tanggungan Allah, hadiah Allah yang diberikan kepada orang yang orientasinya kepada Allah itu seperti apa? Nah, diterangkan di fadilah ini. Kalau sedekahmu karena Allah, maka kau akan mendapatkan seperti ini di dunia. Di akhirat belum, lebih banyak lagi. Jadi ini adalah tanggungan Allah yang dikabarkan kepada kita. Namanya fadilah. Ning tujuannya tetap kudu lillah. Ini yang bikin rumit memang di situ. Ketika kita tahu fadilahnya, yang kita kejar itu, itu kan begitu rata-rata ya. Lalu disitulah kita diuji keikhlasan kita. Diuji dengan keterangan itu sendiri. Gitu. Nah, keterangan-keterangan seperti ini menguji kita. Kita tetap karena Allah atau karena golek balen, ini bahasanya begitu kan? Nah, itu ujian kita. Jadi ya kita nggak boleh pilih-pilih, ya semua harus kita sampaikan. Fadilah begini, tapi kita jangan lupa itu bukan tujuan. Tujuannya tetap Allah. Logikanya begini. Quran itu
Barang siapa yang menghendaki tanaman akhirat, maka Allah akan melebih-lebihkan. Barang siapa mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki tanaman dunia, Allah tetap memberi sebagian dari tanaman dunia, sebagian saja. Tapi di akhirat sudah tidak dapat apa-apa. Mangkana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa menghendaki tanaman akhirat, nazid, ditambahkan. Bila kita menanam akhirat, dunia akan mengikuti. Pasti. Itu fadilah-fadilah Allah. Tapi tujuannya tetap akhirat. Barang siapa menanam padi, rumputnya pasti ikut. Gitu? Pasti. Apa yang dilakukan ketika kita menanam padi terus rumputnya ikut? Apa yang dilakukan petani kira-kira? Rumputnya itu dicabuti supaya tidak mengganggu tanaman akhir. Dibersihkanlah rumput itu karena itu penyakit. Ketika kita ibadah lillah karena Allah, dunia akan mengikuti, menjadi orang kaya, menjadi orang sukses. Apa yang dilakukan? Bersihkan dunia itu supaya tidak mengganggu tanaman akhirat. Berarti bukan tujuan. Gitu? Nah, yang menjadi problem itu ketika orang itu menanam padi tapi arep suket. Nandur apa Kang? Nandur pari. Lah kowe kepingine piye? Mbok menawa engko sukete tukul. Berarti kan njaluk dipriksakno wong. Ada yang salah dalam pola pikirnya. Lah nilai padi dan nilai rumput itu kan jauh sekali. Nah, jadi kalau kita ibarat begitu, kok ana wong nandur pari arep-arep tukul suket, oh berarti lebokno menur wae. Iku ana sing gak beres pikirane kan begitu. Nah, jadi dunia itu akan mengikuti kita, tetapi ingat dunia itu adalah pengganggu urusan akhirat. Jadi semakin banyak dunia mendatangi kita, semakin kita sibuk untuk menghilangkan itu pula. Karena bukan menjadi tujuan. Lek kula jenengan duit akeh wis bingung karo golek mobil sing anyar, klambi sing anyar, omah sing anyar, sampai bojo sing lagi berarti suka dengan gangguan akhirat kan begitu. Jadi ngoten Bapak nggih. Nah, jadi itulah yang disebut zuhud. Zuhud itu bukan berarti miskin, bukan. Bukan. Tapi dunia tidak menyentuh hatinya. Itu zuhud. Jadi disuguhi domba bakar ya oke, disuguhi sego mambu ya oke. Itu zuhud. Karena tidak ada nilai secara materi di hadapannya. Ngaten itu zuhud. Nah, jadi fadilah-fadilah ini diberikan oleh Allah, diberitakan kepada kita supaya kita tetap fokus kepada Allah. Ketika kita fokus, urusan dunia wis tak beresi. Kowe ora usah ragu, ora usah khawatir. Maksudnya seperti itu. Nah, sampun? Nah nggih, wis padang wis luwe, wis padang. Kadang mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.